Halo semuanya, perkenalkan nama saya Grace Sylvia Kristintel Manua dengan NIM 3202431010 dari Prodi Pendidikan Geografi kelas D Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu metode penginderaan jauh. Sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai pengertian penginderaan jauh, di sini saya akan menjelaskan apa itu penginderaan jauh. Penginderaan jauh atau inderaja adalah ilmu, seni, dan teknologi untuk mendapatkan suatu informasi tentang suatu objek, daerah, atau gejala di permukaan bumi dengan menggunakan suatu alat tanpa kontak langsung atau terkenal langsung dengan objek yang dikaji. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan apa itu manfaat dari penginderaan jauh. Manfaat dari penginderaan jauh ini terdiri atas 4. Yang pertama itu sebagai pemetaan geologi dan geomorfologi, misalnya seperti eksplorasi mineral dan energi. Kemudian manfaatnya yaitu pemetaan terjadinya suatu fenomena muka bumi, misalnya kebakaran, banjir, degradasi lahan, perubahan lahan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu melakukan pemantauan daerah bencana, misalnya kebakaran, pemantauan aktivitas gunung berapi, dan pemantauan persebaran debu vulkanik. Dan yang terakhir yaitu melakukan studi perubahan pantai, erosi, dan sedimentasi. Nah, sebelum kita masuk ke metode penginderaan jauh, perlu kita ketahui bahwa metode itu sama artinya adalah proses dalam melakukan penginderaan jauh. Nah, proses yang dilakukan dalam penginderaan jauh ini terdiri atas 7. Yang pertama itu sumber energi atau radiasi, yang kedua radiasi dan atmosfer, yang ketiga interaksi dengan objek, yang keempat perekaman energi oleh sensor, yang kelima transmisi penerimaan dan pengolahan, keenam interpretasi dan analisis data, dan yang terakhir yaitu aplikasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih tahap proses yang pertama, yaitu sumber energi atau radiasi. Sumber energi atau radiasi atau dapat disebut dengan tenaga. Di sini tenaga yang dimaksud yaitu sumber pencahayaan yang menerangi objek. Sumber tenaga yang utama dari penginderaan jauh itu adalah radiasi matahari sebagai tenaga alami yang berasal dari bumi. Jika perekaman tersebut dilakukan pada malam hari, biasanya itu dibuat tenaga buatan berupa tenaga elektromagnetik. Proses perekaman objek melalui pancaran tenaga buatan ini disebut sistem aktif. Yang kedua yaitu radiasi dan atmosfer. Radiasi dan atmosfer ini hanya sebagian kecil tenaga elektromagnetik dari radiasi sinar matahari yang dapat mencapai permukaan bumi. Bagian spektrum elektromagnetik yang mampu melalui atmosfer dan dapat mencapai permukaan bumi disebut jendela atmosfer. Inilah yang digunakan dalam proses penginderaan jauh. Selanjutnya yaitu interaksi dengan objek. Interaksi dengan objek atau dapat disebut juga interaksi tenaga elektromagnetik dengan benda-benda yang ada di permukaan bumi. Ini terjadi dalam 4 bentuk, yaitu penerusan, pantulan, scattering, dan penyerapan. Interaksi tenaga dengan objek inilah yang direkam oleh sensor. Interaksi tenaga dengan objek dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kekasaran permukaan bumi, jenis material, kelembaban objek, dan waktu. Interaksi ini mempengaruhi kecerahan gambar objek pada citra. Jika karakteristik objek di permukaan bumi bertekstur halus,
maka permukaan objek akan seperti cermin. Namun jika permukaannya kasar, maka hampir semua tenaga dipantulkan ke berbagai arah atau disebut diffusi reflection, dan permukaannya bergelombang atau kasar. Kemudian perekaman energi oleh sensor. Sensor merupakan suatu alat yang digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam suatu objek dalam daerah jangkauan tertentu. Semakin kecil objek yang kita rekam menggunakan sensor, semakin baik resolusi spasial dari citra yang dihasilkan. Sensor ini dibagi atas dua, yaitu sensor fotografi dan sensor elektrik. Selanjutnya yaitu transmisi, penerimaan, dan pengolahan. Perolehan data adalah cara untuk memperoleh atau mengekstraksi data dari citra. Perolehan data dapat dilakukan secara manual, yaitu dengan interpretasi interpretasi visual. Foto udara pada umumnya diinterpretasi dengan cara ini. Ada juga perolehan data secara numerik atau digital, yaitu dengan menggunakan komputer. Hasil penginderaan jauh secara elektronik dapat diinterpretasi secara manual maupun secara digital. Selanjutnya yaitu interpretasi dan analisis data. Keberhasilan sebuah proses penginderaan jauh bergantung pada diterima atau tidaknya hasil penginderaan jauh oleh para pengguna data. Pengguna data di sini bisa perorangan, kelompok, mahasiswa, pemerintahan atau badan-badan tertentu. Agar bisa diterima, tentunya penginderaan jauh ini harus menunjukkan kemanfaatannya bagi pengguna, misalnya untuk keperluan perencanaan atau pemantauan. Dan langkah yang terakhir yaitu aplikasi. Ini berupa informasi yang bisa disajikan dalam bentuk peta, tabel, atau laporan. Hasil perekaman citra yang dapat didownload di website USGS sudah bisa diakses sesuai lintang dan bujur yang diinginkan. Nah, aplikasi ini merupakan tahap terakhir ini merupakan tahap akhir yang dimana nantinya akan ada hasil dari proses penginderaan jauh yang kita lakukan. Hasilnya bisa seperti ini. Terlihat bahwa ada ini bisa kita lihat bahwa terdapat gedung-gedung yang dimana ini berasal kamera itu dilakukan di atas langit, sehingga semua wilayah yang ada di bumi dapat terlihat. Ini merupakan hasil dari penginderaan jauh. Cara yang dilakukan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di beberapa tahap itu, hingga hasil akhirnya memunculkan seperti ini, atau bisa seperti peta wilayah atau peta kerawanan banjir atau gunung, sungai, dan lain sebagainya. Itulah yang dapat dihasilkan dari penginderaan jauh ini. Nah, sekian video dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.